Ini ada, kalau di indoor ini ada oksigen, kalau di outdoor kan pasti nggak ada ya, kecuali kalau di rumah yang punya. Kemudian di oksigen ini, nih supaya kalian bisa refresh lagi. Jadi kalau mau pakai oksigen, lihat kalau ini belum terpasang nih, spironya harus dipasang dulu. Jadi biasanya kan cuma ini aja. Nah dipasang, kemudian kita lihat parameternya jarumnya. Ini kalau jarumnya di angka 0, ada dua kemungkinan, apakah oksigennya sudah habis atau belum dibuka kuncinya. Nah kalau belum dibuka, dibuka kuncinya. Ini udah dibuka nih, oksigennya kan tadi udah dipakai nih, di angka 500 kurang ya, berarti masih ada oksigen, cuma minimal, dan ini sudah terbuka. Jadi kalau masih di angka 0, kita buka aja ininya. Kalau sudah dibuka masih di angka 0, berarti oksigennya sudah habis. Ini apa namanya? Humidifier. Fungsinya untuk melembabkan, karena ini oksigen murni. Jadi kalau pasien terpasang oksigen murni dalam Humidifier. bisa iritasi gitu. Kalau kita kan nih oksigen nih banyak nitrogennya, justru banyak H2O-nya, jadi nggak usah pakai pelembab lagi gitu ya. Humidifiernya. Kita memberikan oksigen 100%. 100% itu 10, 12 gitu ya, 15 boleh. Ini kita oke ya, masih berfungsi ya. Kemudian harus dipasang dengan selang ini gitu. Jadi nanti kalau ujian selangnya nggak dipasang, cuma pegang ini, ya pasien dapat oksigen dari mana gitu ya. Di selangnya dipasang, ini disambungkan ke ambu bag, atau orang bilangnya bagging gitu. Padahal bagging tuh nama merek, kayak Pampers itu kan nama merek ya, Softtek itu kan nama merek sebetulnya, tapi karena pertama kali kenalnya itu, jadi yang disebut itu. Ini disambungkan ya, sambungkan. Kemudian ini bisa dibuka ya, bisa di setel ya. Ini untuk bagian dagu yang besar nih, yang lebar, yang kecil untuk hidung gitu. Caranya ini kita setel di angka 100% tadi ya, 10 ke atas, 8 itu udah oke ya. Jadi kalau mau tahu oksigen ada atau enggak tadi ya di awal ya. Sudah ada oksigennya. Cara penggunaannya tadi ini untuk hidung, untuk dagu, jangan kebalik nih, kalau panik biasanya terbalik. Nah, supaya lebih rapat kita kunci dengan jari, boleh jari kanan, boleh jari kiri. Kalau posisinya di sini kan terbalik ya. Jadi bentuk huruf C 2 jari ini, kemudian yang 3 jari mengaitkan ke dagu. Kemudian kita posisikan ke posisi fleksi atau ekstensi? Ekstensi. Supaya jalan nafasnya masuk. Kemudian tangan ini nanti akan memompa supaya stabil. Ini tempelkan ke sini. Jadi kekuatannya beda kalau cuma begini ya, dengan posisi begini. Jadi kita masukkan gitu. Oke. Nah, cara pemberiannya, atau nanti sambil jalan dulu deh supaya paham. Oke, paham ya? Jadi dikaitkan ya, jangan cuma begini aja gitu kan. Nanti ini kemana-mana nih, nggak ada yang ngunci gitu ya. Jadi gunakan huruf C, pegang di sini, kemudian kaitkan ke dagu, posisinya harus ekstensi. Kemudian baru kita pompa sesuai dengan kebutuhan ya. Ada lampunya sebetulnya, hanya saja karena meternya kurang bagus ya kadang tidak sesuai. Jadi ibu nanti akan abaikan ini, ibu akan lihat teknik kalian melakukan kompresi dan ventilasinya betul atau tidaknya. Jadi kalau yang hijau nih untuk di mulut berarti mouth to mouth-nya bagus gitu. Ini bisa nih mouth to mouth ya, cuma ibu sekarang nggak gunakan ya, kita abaikan dulu ya karena kondisi sekarang. Kemudian kalau kompresinya bagus warna hijau. Nah, ini biasanya posisi ini, tapi nggak masalah karena ini posisi yang lama. Jadi posisi lama itu cara penekanannya 2 jari atau 3 jari di atas PX. Dan sekarang yang terbaru apa? Betul, jadi di mid ya. Maka posisinya biasanya nggak tepat. Jadi kalau dulu nih
ini kan sternum atau tulang dada ya. Iya. Ini PX nih. Nah, tengah-tengah atau mid dari sternum tuh di sini. Yang menekan itu ini nih. Yang ada di ini kan cekungan nih. Ini kan. Jadi bukan begini tangannya. Tapi begini. Nah, karena yang menekan adalah posisi ini diangkat nih harusnya. Gitu. Nah, dulu itu PX 2 jari di sini ya. Jadi ini kayaknya masih pakai yang lama nih. Baik, cukup ya untuk alat-alat ya. Oh, satu lagi nih. Ini sebetulnya digunakan kalau kita mau tumut untuk membersihkan mulutnya ya. Tapi kita nggak usah dulu lah. Ya. Yang penting kalian tahu konsepnya dulu. Nah ini ada yang namanya disebut dengan OPA, oropharyngeal, atau kalau di ruangan biasanya disebutnya budel. Ada ukurannya ya, ini untuk anak-anak. Kalau lebih besar ya lebih besar lagi gitu. Nah, gudel ini atau opa ini tujuannya adalah untuk menahan lidah supaya tidak reflux. Lidah kalau kesadaran menurun biasanya jatuh. Jatuh bisa menghalangi jalan nafas. Jadi pasien nggak bisa nafas karena ada sumbatan. Reflux itu atau misalkan sumbatan dari makanan ya. Nah, supaya lidah tidak reflux maka dipasanglah opa. Cara memasangnya ini posisinya seperti ini bukan pasangannya sebetulnya ya. Jadi dimasukkan ya. Kemudian diputar. Nah, diputar klek. Nah, ini harusnya sih karena ini bukan bonekanya ya. Ini nih sampai masuk. Jadi bibir pasien tuh begini. Gitu. Ya, jadi pas. Nih, lihat ya. Ini memasukkannya begini, dibalik dulu. Masuk. Kan ketika masuk ini menekan lidah nih, ini lidah misalnya. Kemudian baru diputar. Klek. Nah, ini kan bentuk lidah kan begini kan? Nah, jadi pas. Tapi ini untuk anak-anak, kalau untuk dewasa ya ini kan lebih besar nih. Jadi memasukkannya ini dulu baru diputar. Putarnya 180 derajat ya. Pasang. Jadi nanti mengatur begini. Oke? Nah, ini oksigen dari sini bisa masuk walaupun dengan bagging karena kan ada lubangnya. Oke. Nah, ini nadi bisa teraba. Gitu. Nanti boleh dicoba ya. Termasuk napas. Jadi kalau napas juga sama ini tuh gitu. Ya. Artinya ya maintenance-nya enggak bagus ya. Sayang ini alat mahal. Jadi harus dibuka dulu biar ngembangnya ya. Sudahlah. Indoor itu di dalam ruangan di rumah sakit ya. Outdoor itu di luar dengan keterbatasan alat tentunya kalau outdoor. Jadi yang pertama proseduralnya ingat 3A. Aman diri. Aman diri, Aman pasien, aman lingkungan. Jadi jangan langsung kok ada pasien nggak sadar gitu ya, kita bantu. Tapi cek dulu, sudah aman belum nih diri kita? Misalnya ada kebakaran, ada dinding yang mau runtuh gitu kan. Nah itu harus aman diri, aman pasien, aman lingkungan. Kalau sudah 3A, aman diri, aman pasien, aman lingkungan, baru cek kesadaran. Cara mengecek kesadaran boleh dengan cara dipukul atau digerak-gerakan. Pak, pak, pak. Oke, seperti itu ya. Atau kalau perempuan, bu, gitu ya. Tapi jangan pak bu gitu kan. Istilahnya bingung. Kalau jazz begitu, ya. Panik ya. Ada juga yang mengecek kesadaran dengan menekan di dada. Cuma ini sakit, gitu ya. Tidak nyaman. Jadi cukup sebetulnya dengan digoyangkan, digerakkan gitu ya. Tidak ada respon, pasien tidak sadar. Nah langsung aktifkan emergensi. Aktifkan emergensi itu cari bantuan. Tolong ada pasien tidak sadar, panggil ambulan atau 118, misal di outdoor ya. Kalau di rumah sakit misalnya kita lagi ronde nih, ada pasien terjatuh gitu ya. Setelah dicek kesadarannya nggak sadar, tolong kamar 201 ada pasien tidak sadar. Jadi nanti temennya datang. Atau kalau di ICU kita
sudah tahu bahwa cardiac arrest misalnya dari hasil monitornya langsung boleh code blue gitu ya. Tapi kalau di order jangan bilang code blue ya, nanti gak ada yang ngerti gitu. Biasanya bantuan datang kalau di ICU ada satu alat ya, namanya Truly nadi ya. Pengecekan nadi caranya baik laki-laki dan perempuan, tengah ini kan ada jakun nih ya. Kemudian kita sudah meraba jakun, tarik 2 cm ke bawah, ibu ke bawah. Kalau kalian lagi begini kan posisinya ke samping ya, 2 cm. Nih pakai ini sebetulnya bisa nih. Tentukan dalam waktu 10 detik ada nadi atau tidak. Jadi jangan pegang nadi radialis, nadi brachialis, jangan. Ini nadi yang terbesar ini, gitu ya. Karena dari jantung kan pertama kali pompa ke sini, ke kepala, gitu ya. Sambil melihat dari ujung rambut sampai ke ujung kaki ada pergerakan atau tidak. Tidak ada nadi, gitu ya. Tidak ada nadi. Tadi boleh panggil code blue. Kompresi. Nah, langsung lakukan kompresi. Pasti henti nafas ya? Saya bilang henti nadi. Belum tentu. Kalau henti nadi, pasti henti Oh, kalau henti nafas, belum tentu nadi. jadi sebetulnya nggak perlu dicek kalau kita Oh, sudah gitu. yakin tidak ada nadi, langsung karena pasti nafas tidak ada. Tapi di 118 ada juga sih yang sekalian ngecek pernapasan. Jadi sambil ngecek nadi, ini posisi namanya head thin chin lift. Head thin chin lift itu adalah topang dagu tengadah kepala. Nih, jangan terlalu bawah, jangan di sini ya, sakit, tercekik nanti. Oke, supaya posisinya menjadi ekstensi, oksigen bisa masuk dengan leluasa. Nah, kalau ternyata kita menemukan pasien ada jejas di leher, jejas Pemarah. di bahu atau di belakang telinga, battle sign, itu tidak boleh menggunakan head thin Chin chin lift. lift. Kenapa? Karena bisa mengalami depresi pernapasan. Terus bolehnya apa? Siapa yang tahu? Jauh trust. Jauh tras ya. Cara jauh tras, dua lengan kita dengan 5 jari-jari ini pegang 3 jari di rahang ya. Oke, seperti ini. Kemudian kita melakukan penarikannya secara bersamaan, pelan-pelan ya. Nah, seperti ini untuk membuka jalan Nafas. gitu. Gitu ya? Oke. Ya. Cek nadi dengan cek nafas Cek boleh nadi. deh. Nah, cek nafas caranya LDR, lihat dengan rasakan, atau look, listen, feel. Look, lihat kembang kempis dada. Listen, dengarkan suara nafas. Ini di telinga kita tuh sensitif. Kemudian rasakan hembusannya, ada atau tidak. Jadi kalau misalkan mau sekaligus ya tadi ini, gitu kan, tidak ada nadi berarti tidak ada nafas juga. Tapi kalau itu yang ibu bilang soalnya pandai, kalau di teori langsung cek nadi, tidak ada nadi gitu, langsung lakukan Kompresi. CPR karena sudah pasti henti Nafas. Tidak ada nadi, kompresi. Cara kompresi ini posisi ini kita tegak lurus paha, kemudian lengan juga tidak boleh ditekuk. Nah, acuannya tadi ini ya, apa sih namanya ini? Telapak Telapak tangan. pangkal dari telapak itu ada di mid sternum. Sternum. Tidak ada di sini ya. Boleh seperti ini, tangan kiri ini misalkan saya di bawah, atau saya lebih enak tangan kanan yang di bawah, silahkan. Atau ada yang begini, ini ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini. Nah, kalau ibu lebih senang begini karena ini nggak melukai bagian dada pasien, gitu ya. Oke. Tegak lurus, bahu juga lurus.
Gitu. Jadi jangan begini. Ketika mendorong bukan dengan tangan. Nggak begini. Ini nggak boleh lepas, harus nempel. Jadi mendorongnya adalah dengan di bahu. Oke ya. Kecepatannya kan perbandingannya 30:2 ya. Kecepatannya dulu 100 kali per menit. Sekarang sudah sampai 120. Jadi kalau dulu mompanya 1 dan 2 dan 3 dan 4 ada jeda dan. Sekarang tidak lagi. Ya. Jadi langsung. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oke, 10 dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 30. Nafas nih. Caranya kalau mau tumor, hidung posisikan ekstensi dulu. Kemudian hidung ditutup. Mulut kita tempelkan ke mulut pasien rapat. Nggak boleh bocor begini. Nanti kalau pakai ini nih nggak akan berwarna hijau. Jadi harus rapat. Cara meniupnya, hold. Jadi sambil ditiup, bukan. Berapa oksigen yang harus masuk ke dalam pasien, ke mulut pasien? Kurang lebih 800 sampai 1200 liter. Jadi kalau kita nafas biasa nih, ini namanya volume tidal nih, kan nafas semuanya ya. Itu cuma 500. Jadi nggak bisa gitu kan, cuma 500 nggak berbekas, nggak nyampe ke pasien. Jadi harus ditiup, hold 1, hold 2. 2 kali berturut-turut. Jangan 2 kalinya hold, sedot lagi tuh dari pasien. Jadi ambil nafas dulu, tiup lagi 2 kali, gitu ya. Terus kompresi lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30. Jangan ikutin ya tadi ya. Oke. Half, half 2 ya. 1, 2, 3, 4, 10, 20, 30. Nah, kalau di rumah sakit ada bagging, gunakan bagging, nggak usah pakai motumot, gitu ya. Motumot juga kalau bahaya nggak boleh ya. Bisa nggak motunos? Bisa. Motunos caranya sama, mulut kita ke hidung pasien memberikan oksigennya, mulut pasien ditutup, nggak boleh terbuka. Mulut pasien, bukan mulut kita ya, mulut pasien. Nah, ini agak sulit, apalagi kalau hidung pasiennya besar kan. Jadi memang lebih mudah dengan motumot ya. Jadi cuma kalau misalkan pasien yang ada ya, gangguan di mulut, maka boleh menggunakan yang di hidung. Nah, kalau B berapa liter? 10 sampai. Oke, nah caranya tadi ya. Ini untuk hidung. Kemudian tempelkan, kita bentuk huruf C, kaitkan posisi apa? Ekstensi. Ya. Tempelkan di sini. 2 kali berturut-turut. Kompresi lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 20, 30. Kalau misalkan 2 penolong, boleh yang satu. Kalau di rumah sakit kan banyak orang nih tim ya. Jadi ada bagian yang untuk bagging, ada kompresi. Ada yang bagian administrasi, ada yang bagian obat-obatan, dokumentasi ya. Jadi obat apa yang masuk itu dicatat. Yang nyuntik-nyuntik ada leader pemimpinnya. Gitu. Jadi kalau misalkan lelah nih, kan kompresi capek nih. Tadi berapa temennya udah 30 bahas para laki-laki tuh. Capek Bu gitu ya. Nah, kalau lelah bilang Gantian. Ganti saya. Nanti leader dengar bagian ventilasi masuk, kita mundur. Gitu. Gantian misalnya. Jadi 32 tidak ada 32 sampai 5 siklus. tidak ada nadi. Ya, Kompresi. lagi. Kalau nggak ada terus 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30. Half 1, 2, 10, 20, 30. Terus gitu ya. Sudah 5 siklus?
Sudah 5 siklus? Cek nadi, Cek nadi. Ada nadi? cek nafas. Kalau ada nadi, belum tentu nafas ada. Bisa ada, bisa tidak kan? Iya. Jadi jangan langsung dikasih nafas. Oh, ada nadi. Siapa tahu nafasnya ada. Jadi harus dilakukan cek nafas tadi dengan look, LDR, listen, feel. Lihat, dengar, rasakan. Tidak ada nafas. ventilasi, Berikan ventilasi sebanyak 10 sampai 12 kali per menit. Semenit ada berapa detik? 60, 60. Saya mau memberikannya 10. 60 dibagi 10 berapa? 6, 6. Berarti 6 itu adalah jeda atau durasinya antara pemberian satu ke pemberian berikutnya. Jadi kalau misalkan nih ya, dikaitkan. Oke. Kalau misalkan saya mau ngasihnya 12. 60 dibagi 12 berapa? 5. 5, Berarti 5 atau 6 detik jedanya ya. Oke. 1 2, 2 3, 4 5 1 2 3 4. Itu cara memberikan ventilasi bukan? Kan? Ini pernah kejadian nih, kegawatan kan, nggak ada nafasnya. Mahasiswa, tapi bukan mahasiswa kita. Ya terus gini, ini alveolus bisa jebol. Kan penekanan gitu kan? Ditekan, ada kapiler kan? Rusak perdarahan akhirnya. Jadi menggunakan tadi durasi jeda. Bukan juga semenit berapa? 10 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Udah tungguin semenit ya. Di semenit lagi nggak begitu. Jadi jeda ya, ada jeda antara satu dengan yang lainnya. Atau boleh juga dengan 1 1000 4 2 1000 pompa 3 1000 pompa 12 1000 20 1000. Ini 5 detik lah. Pakai angka 20. Pemberian ambu bag tergantung nanti. Kalau saat kompresi 30/2 itu 2 kalinya berturut-turut. Nggak usah pakai jeda 5 detik ya. 32 kan, 2-nya half gitu kan. Pompa gitu ya. Nah, kalau nadi sudah ada kan kita hanya memberikan ventilasi saja. Maka kita memberikannya sebanyak 10 sampai 12 kali per menit dengan durasi 5 sampai 6 detik. Jadi harus belajar di depan jam nih, tek 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 gitu kan. Tuh, 2 3 4 5 supaya sama. Jangan juga misalkan 1.000 2.000 itu baru 2 detik itu kan, atau kebalikannya lama. 1 kasih 2 menit ya, setiap 2 menit kita cek ternyata ada nafas, nadi ada kan tadi kan? Nafas ada gitu kan, pasti nadi ada gitu. Posisi recovery, pemulihan atau posisi mantap, posisi stabil, miring, kan di gambar tuh ada tuh ya, miring, kakinya posisi sim, yang bawah lurus, yang atas ditekuk, kemudian kita tangannya itu ada di sini. Ini posisi sim ini tujuannya supaya kalau muntah tidak terjadi aspirasi yang sedang pasiennya. Kalau posisinya supin gini, kalau muntah kan lagi gitu kan, gitu. Nah kalau di rumah sakit nggak perlu pakai posisi recovery. Posisi pasiennya kan tempat tidurnya bisa di setel semi fowler, ya kan? Biar oksigennya gampang. Kalau semi fowler kan muntah kan ke bawah.